tadi kita udah bicara soal bisnis ya Wan. Nah kalau sekarang masih dalam proses apa nih? Masih ada menempuh pendidikan? Enggak, insyaallah nanti karena abang merit jadi Oh iya. abis itu lah baru sambung. Oke. Kalau kuliah mungkin udah semester berapa kira-kira kalau sekarang? Tamatan tahun berapa sih? 2017. 2017. Oke. Kenapa nggak kuliah? Nah ini menarik nih. Kenapa nggak kuliah nih? Pasti ada alasan dong. Kenapa nggak kuliah? Karena bisnis aja dulu. Enggak, bukan. Belum terpikir bisnis dulu. Oh iya. Jadi kenapa bisa nggak nggak tertarik untuk Mau kuliah gitu? ngaji. Oh. Mau mondok dulu kan niatnya. Sampai sekarang sih niat masih gitu, mondok. Cuma karena ibu sendiri jadi susah. Udah pernah, udah 2 asrama malahan. Oh, mondoknya? Pesantren mana? Satu yang pertama di apa tuh ya? Pokoknya daerah Aceh Besar. Aceh Besar, daerah Aceh Besar. Okay. Di situ jadi santri atau? Jadi santri. Ambil hafal Quran ya. Berapa lama itu perjalannya? Di situ cuma 3 malam 2 malam. 3 malam? 3 malam langsung pulang ke rumah? Iya. Jadi ya. Kan malam pertama nggak apa-apa, malam kedua ya. Karena ibu sendiri jadi nggak enak hati, nggak tuh kenapa malam tuh terpikirkan ya mungkin ya, karena orang tua gitu ya. Kontak batin, padahal waktu masuk nggak ada kenapa-napa gitu. Mungkin sebelumnya memang nggak pernah jauh dari orang tua. Mungkin karena hal itu. Pernah? SMP kan mondok juga pesantren. Pesantren. Darulum. Oh iya. SMP 3 tahun kan. 3 tahun mondoknya. Masih ada ayah. Masih ada ayah. Ini berbeda mungkin ya. Ini perjalanan yang ditempuh pada waktu itu ya. Iya. Oke. Berarti 3 malam aja gitu, langsung balik ke rumah. Kontak batin sama orang tua ya kan. Jadi emang ada insiden di rumah. Oh, oke. Orang tua pada waktu itu memang mengizinkan untuk mondok? Iya, emang dukung. Iya. Mendukung dari ibu sendiri berarti. Ketika mendengar Iwan sendiri udah balik ke rumah dan nggak ikut kegiatan di pondok pesantren, gimana sih orang tua? Jadi malam ketiga tuh datang ibu ke pesantren. Ya. Kenapa? Nggak tahu boy. Sedih gitu ya? Kenapa gitu ditanya, kenapa nggak mau pulang gitu. Pertama ibu maksa gitu, kenapa jangan gini gitu, maksudnya masih disembunyikan gitu kan dia nggak tahu apa-apa. Berarti ada masalah dalam itu? Ada insiden di rumah. Secara internal aja mungkin, keluargaan? Bukan keluarga, sama orang lain. Oke. Berarti itu salah satu penyebabnya untuk berhenti di pondok pesantren. Jadi hasil akhir-akhirnya ya dikasih pas di rumah lihat. Oh ini, jadi di jalan tuh ibu bilang kontak batin maksudnya ada gitu. Dari keluarga pun maksudnya ngapain pun asrama gitu, maksudnya ibu sendiri di rumah. Di rumah ya, betul sih. Karena orang tua itu kan abang ada kan anak laki, betul, beda bisa dia kerja. Iya. Sedih ya kalau ditinggal orang tua ya. Nggak, maksudnya ibu sendiri rumah kita pesantren kan sedih juga ya rasanya. Apalagi ibu sendiri sekarang ya. Kan harus sendiri jadi beda. Iya. Dari Iwan sendiri, apa sih yang paling diinginkan ketika masuk pondok pesantren itu? Tadi katanya pengen hafal Quran gitu ya. Pengen apa nih? Ketika hafal Quran pengen jadi mengajar juga? Iya. Banyak lah syafaat dari Al-Quran. Kira-kira udah berapa juz hafal Al-Qurannya? Di luar mana ada konsisten? Enggak, kira-kira berapa yang udah hafal? Pasti ada dong. Belum? Masih dikit, nggak boleh kasih tahu ya. Doakan aja yang terbaik. Mudah-mudahan cepat selesai. 30 juz nih ya. Amin, insyaallah. Dengar-dengar dulu ada cerita juga nih yang menarik. Apa tuh? Ada pingin ke luar negeri juga? Ya. Luar negeri? Katanya pengen masuk apa gitu? Apa tuh? Ada ya? Pendidikan atau apa? Pendidikannya apa kemarin? Ke Turki atau apa gimana? Kan ada punya cerita tuh. Dengar. Turki. Gimana
gimana sih yang kurang Iya dari ini juga, dari Oh, asramanya juga. dari asramanya juga. Dari Oh, iya, asramanya. iya. Jadi ada program emang dari orang sana. Oh, itu gimana sih ceritanya? Kok bisa ini? Katanya Itu nggak berhasil. Katanya nggak berhasil untuk ikut program itu. 2 kali. Dua kali gagal. 2 kali. 3 kali. Oh, Yang pertama sendiri. iya iya. Karena berhubung masa orientasinya Oke. nabrak sama UAS, ujian akhir sekolah. Oh, dulu waktu itu masih sekolah ceritanya. Masih sekolah. Oh iya. Daftar situ lulus. Cuma mosnya itulah tuh beradu. Nggak bisa diganti. Ya udahlah gugur. Iya. Oke. Terus yang kedua sama kawan. Sekarang dia udah suaminya dari asrama itu. Dari asrama itu. Dari asrama itu. Perjumpaannya, masya Allah. Luar Tapi biasa. jumpanya dari orang tuanya. Orang tua itu. Tapi sekarang udah sama-sama mondok di situ ya, belajar di situ ya. Siapanya? Yang kawannya tadi katanya. Enggak. 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 Dia nikah sama Abi itu, sama Oh. sama ustadz di situ lah. Oh iya. Tapi bukan di situ, kan asrama itu kan ada Oh, banyak iya, cabang-cabangnya. betul. Tapi dia sekarang lagi menuntut ilmu dengan suaminya di Sama tempat lain suaminya. ya? Oh iya. Masya Allah. Mungkin Abi punya keinginan juga seperti itu ya? Pasti ya? Pastilah. Pasti. Iya. Nah, kalau bicara soal pendidikan, bagi Rahmi menarik nggak kalau di era sekarang? Katanya tadi dari cerita Rahmi tadi, kuliah kan sempat tidak pada waktu itu kan, dan akan insya Allah akan menempuh pendidikan lagi nanti kuliah. Siapa? Yohan? Ya Yohan. Bukan Rahmi malah saya Yohan. Yohan. Iya. Enggak. Kenapa Kuliah enggak tahu kenapa enggak. Memang enggak excited. Emang enggak tertarik. Enggak tertarik ke kuliahnya. Emang masih mau mondok gitu, mau asrama gitu. Pengen asrama aja ya. Cuma karena orang tua sendiri jadi belum, dukungannya belum itulah. Oke. Belum terlalu kuat untuk itu ya. Oke. Jadi insya Allah ke depan nih kan abang merit, insya Allah ya. Iya. Mudah-mudahan lancar. Amin. Mungkin teman yang paling dekat sekarang siapa? Yang mungkin paling berkesan bagi Yohan sendiri? Siapa sih yang paling tahu di saat sedih, di saat senang gitu? Ada nggak? Orang tua, ibu. Nggak, kalau teman gitu? Teman nggak ada. Jarang berbagi kesedihan sama teman. Sahabat juga nggak ada? Ada sih, teman ada, sahabat ada. Cuma nggak suka. Oh. Nggak suka berbagi masalah pribadi. Oke. Kadang ada juga 1-2 gitu. Iya. Tapi kalau setiap ada masalah pribadi nih, gimana sih cara melepaskan sebuah masalah itu? Misalnya, perlu nggak bantuan orang lain gitu? Gimana sih misalnya kalau mengalami sebuah masalah gitu kan, pasti pengen nih ada bantuan orang lain gitu. Jarang ya? Nggak pernah berharap sih. Nggak pernah berharap. Bantuan dari orang lain. Mungkin karena orang lain nggak butuh juga ya. Kita pasti butuh lah sebenarnya kan. Cuma ya kayak dibilang tadi. Oke. Ngapain berharap sama manusia. Oke. Ya nggak apalah, yang penting sukses terus nih Yohan. Insyaallah. Harapannya buat apa nih, buat diri sendiri mungkin ke depan di masa pandemi ini, apa sih yang paling menantang sekarang? Apa sih? Pasti ada Harapannya? dong. Ya, harapannya apa? Untuk ke depan. Ya untuk sekarang gimana ya? Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Pandemi pun semoga Berakhir. secepatnya berakhir, normal Bisnis- kembali. Iya, bisnis semoga jalan juga nih ya. Insyaallah Jalan terus nih. jalanlah. Kira-kira ada buka bisnis lain nggak kira-kira nanti? Yang diinginkan apa kira-kira? Ada rencananya, ada Apa tuh? mau buka ini souvenir gitu. Souvenir. Untuk Souvenir Aceh. souvenir. Bukan kayak souvenir untuk pernikahan atau Oh apa ya, gitu. umum berarti ya. Umum. Oh iya. Berarti itu yang bisnis yang akan dibuka. Insyaallah. Insyaallah ya. Ya,
Oke. Semoga masih dalam wacana. ya. Semoga terimplementasikan nanti bisnisnya. Amin ya robbal alamin. Oke Yohan, mungkin inilah kisah dari Yohan ya. Mungkin ada lagi hal yang menarik ya. Nanti kita akan lanjut di Jumpa episode lagi selanjutnya ya. Oke ya. Iya. Ya, insya terima Allah. kasih Yohan ya udah Sama-sama. berbagi ceritanya nih. Kami doain juga, Abang doain bisnisnya semakin berkembang nanti ya. Amin. Yang apa tadi namanya yang Zini Floris. Floris. Zini Floris ya. Nah, tuh teman-teman jangan lupa nanti kalau ada acara-acara bisa pesan papan bunganya di situ di Zini Floris. Oke? Murah meriah kan? Iya, bersahabat. Bersahabat dong. Itu dia teman-teman. Pasti. Nah, milenial yang punya usaha kali ini, Yohan, terima kasih waktunya Yohan. Sama-sama. Sukses selalu ya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini serta share, dan pastinya video ini menarik dan bisa memotivasi teman-teman juga semua. Thank you. See you.